Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Nahnu ansarullah. Kamilah penolong-penolong agama Allah. Al-khitab fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Maka surat As-Saff ayat 14 ini diperuntukkan kepada siapa? Diperuntukkan kepada wahai orang-orang yang beriman. Diperuntukkan kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyamuruhumullahu fihi an yakunu ma'a rasulihil azimi kama kana al-hawariyuna ma'a Isa qawlan wa fi'lan. Setelah kita mengetahui surat As-Saff ayat 14 diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman, diperuntukkan kepada para sahabat, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka dalam perintah Allah itu supaya orang-orang yang beriman itu membela Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Hawariyun, orang-orang yang setia dari pengikut Isa membela kepada Isa secara utuh qaulan wa fi'lan, tidak merubah apa-apa yang telah diajarkan oleh Isa. Hal tersebut dijelaskan pula dalam surat Ali Imran ayat 52. Allah berfirman, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra, qala man ansari ila Allah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, amanna billahi washhad bi anna muslimun." Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, siapa yang ingkar? Yang ingkar adalah Bani Israil. Ailamma sami'a wa ra'a annahum yakfuruna wa alima dzalika minhum ka'ilmin ma yudraku bil hawas. Tatkala Isa alaihissalam langsung mendengar dan melihat bahwa Bani Israel itu sudah mulai ingkar dan kufur, serta Isa alaihissalam mengetahui sikap mereka secara jelas dan nyata karena dilihat oleh indera, dilihat sendiri oleh Isa alaihissalam. Lalu Isa alaihissalam mengucapkan, "Qala man ansari ilallah." Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Aiman yudhifu nafsahu ilallah bi nasri. Siapa yang siap mengorbankan jiwanya membela urusanku hanya semata untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nabi-nabi itu diperintahkan untuk melakukan al-ma'ruf, menegakkan al-ma'ruf, serta mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar.
Yang berlaku adalah syariat. Yang berlaku adalah hukum-hukum Allah yang berupa perintah-perintah serta larangan-larangannya. Qala al-hawariyuna, para hawariyin atau sahabat-sahabat setia Isa alaihissalam mengucapkan, nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kelompok Al-Hawariyun mengucapkan, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Lalu apa yang dimaksudkan dengan Hawariyun? Hawariyur rajul khalisatuhu. Arti hawari adalah teman-teman pilihan. Orang-orang yang tulus. Karena arti secara letterlek, minal hur wa wal bayat al-khalis. Arti hawariyun memiliki akar kata yang sama dengan hur. Hur itu maknanya al-bayat al-khalis, putih yang jernih, liniqa'i qulubihim wa khulusi niyyatihim, karena hati dan niat mereka itu bersih dan tulus. Maka mereka lah yang membela Isa alaihissalam. Nahnu ansarullah, kamilah penolong agama Allah. Maksudnya mereka sebagai penolong agama Allah dan mereka sebagai penolong Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ai istashhaduhu. Isa alaihissalam menyaksikan pengakuan Hawariyun, para pengikutnya yang tulus dan setia. Lianna ar-rusula yaumal qiyamati yashhaduna biqaumihim wa 'alaihim. Karena setiap utusan menjadi saksi atas kaum mereka masing-masing kelak di hari kemudian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat As-Saff ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka ini diperuntukkan kepada para sahabat, diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman karena Allah memerintahkan kepada mereka dalam perintah itu supaya mereka membela kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang-orang yang setia membela kepada Isa secara utuh. Wa fi qamusil kitab al-muqaddas yusamma Yasu an-Nasiri ay Isa. Wa nisbatu ta'udu ila madinatin Nasra. Dalam kitab suci disebutkan bahwa Isa alaihissalam itu memiliki nama Yasu an-Nasri. Mengapa dinisbatkan kepada Nasri? Nasri merupakan kota bagian utara dari Palestina. Isa berasal dari tempat tersebut. Wa makna Yasu huwa muhallis. Arti Yasu itu apa? Arti Yasu itu juru selamat. Karena dia yang membimbing, memberikan petunjuk supaya Bani Israel tidak sesat. Wa huwa ismu syakhsi. Nama dia itu Yasu. Arti Yasu itu muhallis. Nasri karena berasal dari Nasriyah. Kota tersebut berada di bagian utara Palestina. Ammal Masihu fa huwa laqabuhu
Wa yuqalu al-Masih li'annahu mukhrisun lil khidmati wal fidah. Adapun Isa dijuluki Al-Masih. Al-Masih itu merupakan lakopnya karena Isa selalu bekerja keras, melakukan pengabdian agar supaya manusia ini tidak tersesat. Wa du'iyal mu'minuna masihiyyin, maka orang-orang yang beriman kepada Isa mereka disebut sebagai masihiyyin. Hal itu berlaku pada tahun 42 Masihiyah atau pada tahun 43 Masihiyah. Wa yurajjahu anna hadzal laqab kana fi awwal al-amr shatima. Bahkan pada saat-saat pertama dia dijuluki Al-Masih itu bukan merupakan suatu kehormatan bagi Isa. Itu merupakan suatu cercaan dia dijuluki Al-Masih. Karena tidak semua Bani Israel itu menjunjung tinggi kepada Isa. Bagian dari mereka menuduh Isa itu sahir. Sebagian yang lain menuduh Isa dengan tuduhan yang keji. Dia sebagai anak dari hasil hubungan gelap.